Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman telah menjadi manusia, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yohanes melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihat di mana ia tinggal." Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus padanya, "Mari dan lihatlah." Saudara-saudari terkasih, Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Saudara-saudari terkasih, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes, penulis Injil, menunjukkan bahwa Firman, yaitu Yesus Putra Allah, telah menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus tinggal di antara kita.
tinggal di antara manusia-manusia yang lain. Pada waktu itu, Yesus tinggal di antara murid-muridnya, rasul-rasulnya, antara lain Andreas, Petrus, Filipus, dan Natanael. Yesus memuji Natanael sebagai seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael mengakui Yesus dan berkata, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Yohanes bab 1 ayat 49. Saudara-saudari terkasih, Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman, Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di dalam keluarga kita, di dalam para tetangga kita, di tempat kerja kita, di kegiatan sosial kita, di tempat kita berpelayanan rohani, di tempat kita berpolitik, dan lain sebagainya. Kita berharap demikian, namun kenyataannya apakah benar demikian? Atau justru malah sebaliknya? Yesus tidak tinggal di dalam keluarga kita karena kita tolak Yesus, berikut ajaran-ajaran cinta kasih-Nya. Kita hidup tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kita lalaikan dan kita abaikan Yesus. Tidak kita perhatikan kehadirannya. Tidak kita pedulikan Dia. Tidak kita perhatikan Dia. Apakah kehadiran Yesus nyaman di tempat kerja kita? Apakah kita bekerja dengan baik, jujur, dan setia? Tidak menipu, tidak mencuri, tidak korupsi. Kalau itu yang terjadi, pasti Yesus tidak diam di antara kita. Demikian pula Yesus tidak diam di antara para tetangga kita. Karena kita tidak rukun, tidak bersatu, tidak rendah hati, tidak saling memperhatikan. Tetapi kita justru saling bertengkar, berselisih, dan bermusuhan. Apakah Tuhan Yesus juga diam di antara keluarga-keluarga Katolik di lingkungan? Sehari sebelum kita meninggalkan tahun 2021, izinkan kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Apakah Tuhan Yesus ada di antara kita, di dalam keluarga kita, di dalam tempat kerja kita, dan dalam masyarakat kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena memiliki orang tua yang baik. Kami mengucap terima kasih atas keluarga yang tumbuh berkembang dalam kasih, hikmat, dan karunia Allah. Jagalah kami, lindungilah keluarga kami senantiasa agar kami merasakan damai sejahtera. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.